Pembangunan industri energi Malaysia tengah menghadapi kenyataan pahit. Petronas mulai merumahkan lebih dari 10,000 pekerja, ekonomi mereka kian terpuruk, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah terus menurun. Sementara itu, Indonesia justru semakin kuat di bawah kepemimpinan Prabowo. Kebijakan menghentikan ekspor minyak mentah menjadi langkah strategis untuk mencapai kemandirian energi. Dengan pembangunan industri energi yang semakin pesat, lapangan kerja bertambah, posisi tawar Indonesia semakin kuat, dan negara lain harus mengikuti aturan yang kita tetapkan. Di saat Malaysia sibuk mencari kambing hitam dan menyalahkan Indonesia, mereka justru mengabaikan bahwa akar masalah terletak pada kebijakan mereka sendiri. Lantas bagaimana nasib Malaysia ke depan? Saksikan analisis lengkapnya dalam video ini. Mungkin kita perlu mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Malaysia? Saat pemerintahnya mengklaim ekonomi dalam kondisi stabil, tiba-tiba Petronas, salah satu kebanggaan dan pilar utama ekonomi negara itu, memecat lebih dari 10,000 pekerja. Di sisi lain, Indonesia justru semakin maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berani menghentikan ekspor minyak mentah demi membangun kemandirian energi. Dua negara bertetangga, namun mengambil langkah berbeda. Yang satu terjebak dalam ketidakpastian, sementara yang lain melangkah dengan penuh keyakinan. Mari kita telaah data. Menteri Ekonomi Malaysia mengklaim pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,5% hingga 5,5%. Namun, jika ekonomi benar-benar sehat, mengapa perusahaan minyak terbesar di negara itu harus memangkas lebih dari 10,000 tenaga kerja? Jangan lupakan bahwa Petronas bukan sekadar perusahaan biasa. Ini adalah angsa emas Malaysia yang selama ini menopang berbagai sektor ekonomi lainnya. Jika perusahaan sebesar Petronas mulai melakukan pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar, apakah ini menjadi sinyal awal kehancuran ekonomi Malaysia? Yang lebih aneh lagi, di saat bersamaan Petronas justru berencana menjalankan 50 proyek pemulihan dan ekspansi fasilitas hingga 2027 yang diperkirakan membutuhkan tambahan 25,000 pekerja. Bagaimana mungkin di satu sisi terjadi PHK besar-besaran, tetapi di sisi lain ada rencana ekspansi besar? Ada sesuatu yang tidak beres dengan kebijakan mereka. Di mana logikanya? Apakah ini bagian dari permainan politik? Apakah ada tekanan dari pemerintah yang enggan transparan mengenai kondisi ekonomi yang sesungguhnya? Rakyat Malaysia mulai gelisah. Bagaimana mereka bisa mempercayai klaim bahwa ekonomi baik-baik saja, sementara semakin banyak orang kehilangan pekerjaan? Yang lebih mengejutkan lagi, muncul rumor bahwa Petronas akan dijual. Pertanyaannya, siapa yang akan membelinya? Apakah Indonesia berpotensi mengambil alih aset strategis Malaysia? Jika benar terjadi, ini akan menjadi pukulan telak bagi Malaysia. Bayangkan, perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaan mereka justru jatuh ke tangan negara yang dulu sering mereka pandang sebelah mata. Dahulu Indonesia dianggap remeh, kini justru bisa menjadi penyelamat. Sementara Malaysia masih sibuk mencari kambing hitam dan membiarkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo justru mengambil langkah strategis, menghentikan ekspor minyak mentah. Apa tujuannya? Agar kita tidak terus menjadi sapi perah bagi negara lain. Selama ini kita menjual minyak mentah dengan harga murah, lalu mengimpor BBM dengan harga tinggi. Itu adalah kebijakan yang tidak menguntungkan. Dengan keputusan ini, Indonesia akan mengolah minyaknya sendiri, menghasilkan produk bernilai tambah, dan tidak lagi bergantung pada impor BBM. Keuntungan lainnya adalah peningkatan lapangan kerja di dalam negeri. Jika minyak diolah di dalam negeri, siapa yang mendapatkan pekerjaan? Rakyat Indonesia, bukan negara lain, bukan perusahaan asing. Selain itu, kebijakan ini menjaga kedaulatan energi nasional. Jika sumber daya minyak kita dikelola sendiri, kita yang menentukan harga dan distribusinya. Tidak ada lagi tekanan dari negara lain yang ingin membuat kita tetap bergantung pada mereka. Keputusan ini tentu saja membuat negara-negara yang selama ini bergantung pada minyak mentah Indonesia, termasuk Malaysia, merasa terancam. Mereka harus mencari pasokan lain, sementara kita justru membangun infrastruktur sendiri dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam jangka pendek, mungkin akan ada tantangan, tetapi dalam jangka panjang, kita yang akan menang. Mari kita lihat dinamika yang sedang terjadi. Malaysia, yang selama ini nyaman dengan status quo, kini mulai gelisah. Sementara Indonesia, dengan kepemimpinan yang tegas, bergerak menuju kemandirian energi. Jika Petronas benar-benar mengalami kesulitan hingga akhirnya harus dilepas, ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia. Bayangkan, dulu kita sering kalah dalam persaingan ekonomi regional, tetapi kini kita berpeluang menjadi pemain utama di Asia Tenggara.
Malaysia mengklaim ekonominya stabil, tetapi justru terjadi PHK besar-besaran. Petronas dikatakan terus berkembang, tetapi malah merumahkan lebih dari 10.000 pekerja. Ada isu perusahaan akan dijual, namun pemerintah memilih bungkam. Di sisi lain, Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghentikan ekspor minyak mentah dan membangun industri hilir sendiri. Ini bukan hanya meningkatkan ketahanan energi, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja baru. Kita tidak lagi menjadi sapi perah bagi negara lain, melainkan bersiap menjadi pemimpin energi di kawasan. Prabowo sudah melihat jauh ke depan. Sementara itu, Malaysia masih sibuk mencari pembenaran atas krisis yang mereka hadapi. Jadi, siapa yang lebih siap menyongsong masa depan? Jika kita menarik benang merah dari semua peristiwa ini, terlihat jelas perbedaan mencolok antara Malaysia dan Indonesia. Di satu sisi, Malaysia berusaha menutupi fakta bahwa ekonominya sedang melemah. Petronas, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi mereka, kini terpaksa memangkas lebih dari 10.000 pekerja. Ini bukan sekadar restrukturisasi perusahaan, tetapi sebuah tanda bahaya bagi perekonomian mereka. Di sisi lain, Indonesia tidak ingin terus menjadi penonton dalam dinamika ekonomi global. Prabowo mengambil keputusan strategis dengan menghentikan ekspor minyak mentah, dan ini bukan langkah yang diambil tanpa perhitungan matang. Kini pertanyaannya adalah, apakah Malaysia siap menerima kenyataan bahwa Indonesia sedang melaju lebih cepat? Apa yang terjadi di Malaysia? Rakyat mulai mempertanyakan kepemimpinan Anwar Ibrahim. Mengapa Petronas harus memecat 10.000 pekerja? Mengapa tidak ada solusi lain? Mengapa justru rakyat yang dikorbankan? Tidak ada transparansi mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya. Pemerintah mengklaim ekonomi tumbuh, tetapi kenyataannya semakin banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan. Muncul spekulasi bahwa Petronas akan dijual. Jika benar, siapa yang akan membelinya? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi pada kebanggaan ekonomi Malaysia? Apa yang terjadi di Indonesia? Kita menghentikan ekspor bahan mentah dengan harga murah ke luar negeri. Artinya, kita yang menentukan harga dan kita yang menikmati keuntungannya. Industri pengolahan minyak dalam negeri berkembang, menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Tidak ada lagi kebijakan jual murah, beli mahal. Semua diolah di dalam negeri dan seluruh manfaatnya kembali ke rakyat. Indonesia tidak lagi menjadi pekerja kasar bagi negara lain. Selama ini, negara tetangga bisa nyaman karena kita terus menjual bahan mentah kepada mereka. Sekarang, keadaan telah berubah. Kita membangun kemandirian, mengendalikan sumber daya sendiri, dan mengambil peran sebagai pemimpin di kawasan. Mereka bisa merasa nyaman karena kita terus menjual bahan mentah kepada mereka. Sekarang, Prabowo mengubah aturan main. Kebijakan ini bukan sekadar strategi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Jika kita berhasil membangun industri pengolahan minyak sendiri, kita akan menjadi salah satu kekuatan energi terbesar di Asia Tenggara. Apa dampaknya? Harga BBM lebih stabil tanpa ketergantungan pada negara lain. Kedaulatan energi semakin kuat, tidak mudah ditekan oleh pihak luar. Lapangan kerja baru terbuka bagi rakyat Indonesia, bukan untuk tenaga kerja asing. Sekarang bayangkan, jika Indonesia tidak hanya mandiri dalam energi, tetapi juga mampu menjadi pemasok bagi negara lain. Apakah Malaysia siap membeli BBM dari Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Saat Malaysia sibuk mencari pembenaran atas krisis yang melanda Petronas, Indonesia justru sedang menata langkah menuju kemandirian energi. Mereka yang dulu memandang rendah Indonesia sebagai negara kelas 2, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kita sedang naik kelas. Prabowo tidak hanya menghentikan ekspor minyak mentah, tetapi juga menghapus mental inlander, mental bangsa yang selalu bergantung pada pihak luar. Kita tidak akan lagi menjadi buruh bagi Malaysia atau negara lain. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Malaysia siap membeli BBM dari Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Ataukah mereka akan terus mencari alasan sementara Indonesia terus melaju di garis depan? Merah putih bangkit, Malaysia terhuyung. Dunia akan menyaksikan siapa yang lebih siap menghadapi masa depan. Selama bertahun-tahun, sebagian rakyat dan elit politik Malaysia terlalu sibuk meremehkan Indonesia. Kini mereka harus menerima kenyataan bahwa permainan telah berubah. Menganggap kita hanya sebagai negara pekerja, kuli mereka, tempat merekrut TKI tanpa henti. Tapi mereka lupa satu hal penting. Indonesia terus bergerak maju dan kini Malaysia yang tertinggal. Kesombongan Malaysia kini berbalik menjadi hukuman bagi mereka sendiri. Dulu mereka menyebut Indonesia sebagai negara kelas 2. Mereka bangga dengan ekonomi yang lebih maju. Mereka menertawakan kebijakan-kebijakan kita. Tapi lihatlah sekarang, Petronas memecat 10.000 pekerja.
Ekonomi mereka mulai goyah, rakyatnya mulai panik. Sementara itu, Indonesia justru mengambil alih kendali di sektor energi. Prabowo dengan tegas menghentikan ekspor minyak mentah, memastikan bahwa hasil bumi Indonesia diolah di dalam negeri, tidak lagi diekspor murah ke Malaysia atau negara lain. Malaysia yang dulu santai karena selalu mendapatkan bahan mentah murah dari Indonesia, kini kelabakan. Coba lihat situasi saat ini. Indonesia menghentikan ekspor minyak mentah. Malaysia kehilangan pasokan murah. Indonesia membangun industri pengolahan sendiri. Malaysia kehilangan tenaga kerja murah di sektor energi. Indonesia semakin kuat secara ekonomi. Malaysia sibuk mencari alasan atas kegagalan mereka sendiri. Ironisnya, Malaysia terus mencari kambing hitam tetapi enggan mengakui bahwa mereka sudah tertinggal jauh. Dulu mereka menghina Indonesia. Sekarang, mereka yang panik menghadapi kenyataan. Indonesia tidak lagi menjadi budak ekonomi mereka. Prabowo mengubah permainan. Kita tidak akan lagi menjual murah hasil bumi hanya untuk menyenangkan negara lain. Sekarang, mereka harus membayar lebih mahal. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia siap membeli BBM dari Indonesia di masa depan? Ataukah mereka masih ingin menyombongkan diri sementara ekonomi mereka terus merosot? Merah putih melaju, Malaysia tertinggal. Hukum karma datang lebih cepat dari yang mereka kira. Kini Malaysia dihadapkan pada kenyataan pahit. Ekonomi mereka tak sekuat yang mereka klaim. Petronas, kebanggaan mereka, justru mulai goyah. Lebih dari 10.000 pekerja kehilangan pekerjaan, dan ini baru permulaan. Di sisi lain, Indonesia semakin mandiri. Prabowo memahami bahwa Indonesia tidak lagi hanya sekadar pengekspor bahan mentah. Sudah waktunya kita berhenti menjadi sapi perah bagi negara-negara yang hanya ingin memanfaatkan kekayaan alam kita. Lihat dampaknya. Ekspor minyak mentah dihentikan, industri energi nasional semakin kuat. Pembangunan kilang minyak terus berkembang, Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain. Posisi tawar meningkat, negara lain harus membayar lebih mahal. Dan Malaysia, mereka panik. Tanpa pasokan minyak mentah murah dari Indonesia, industri mereka mulai kewalahan. Malaysia harus sadar bahwa mereka bukan lagi negara kelas atas di Asia Tenggara. Mengapa? Karena mereka salah langkah dalam kebijakan politik dan ekonomi. Lihat bagaimana PM Anwar Ibrahim terus membuat keputusan yang justru membebani rakyatnya sendiri. Petronas mulai melakukan PHK besar-besaran. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah mulai runtuh. Ekonomi semakin terpuruk, sementara Anwar lebih sibuk bermain politik. Sementara itu mereka terus mencari kambing hitam, menyalahkan Indonesia, menyalahkan Prabowo, menyalahkan semua pihak kecuali diri mereka sendiri. Namun kenyataannya, kesalahan ada pada mereka sendiri. Prabowo tahu bahwa Indonesia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Langkah pertamanya, mengakhiri kebiasaan lama yang membuat Indonesia terus dimanfaatkan negara lain. Kita hentikan ekspor bahan mentah, kini negara lain terpaksa membeli produk jadi dari kita. Kita bangun industri sendiri, lapangan kerja bertambah, ekonomi semakin stabil. Kita ambil kendali, negara lain harus mengikuti aturan kita. Dan Malaysia, mereka harus beradaptasi dengan era baru ini atau tertinggal semakin jauh. Indonesia bukan lagi adik kecil yang bisa diremehkan. Saat ekonomi kita melesat, mereka masih sibuk mencari alasan. Prabowo membawa Indonesia ke puncak, sementara mereka terjebak di masa lalu. Sekarang saja Malaysia sudah kesulitan menghadapi krisis ekonomi. Apalagi jika Ibu Kota Nusantara, IKN, resmi beroperasi. Indonesia akan semakin kuat, sementara Malaysia makin tertinggal. Mengapa IKN menjadi ancaman besar bagi Malaysia? Pusat ekonomi baru, tak lagi bergantung pada Singapura atau Malaysia. Investasi besar-besaran. Investor global lebih melirik Indonesia dibanding Kuala Lumpur. Infrastruktur makin maju, transportasi, energi, dan industri berkembang pesat. Jakarta tetap pusat bisnis, tetapi IKN menjadi pusat pemerintahan yang modern dan mandiri. Singkatnya, IKN akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Jika Petronas bangkrut, dampaknya akan mengguncang Malaysia. Ekonomi mereka bisa ambruk. Petronas adalah tulang punggung ekonomi Malaysia. Jika kolaps, anggaran negara mereka akan jebol. Mengapa ini berbahaya bagi Malaysia? Pajak dari Petronas adalah sumber utama pendapatan negara. Jika hilang, keuangan negara goyah. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Krisis sosial semakin besar. Jika sekarang saja 10.000 pekerja sudah di PHK, bayangkan jika Petronas benar-benar runtuh. Ratusan ribu orang bisa terdampak, memicu kekacauan ekonomi yang lebih besar. Indonesia melesat ke depan, Malaysia semakin tertinggal. Sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah mereka siap menerima kenyataan ini? Malaysia kehilangan daya saing di industri energi. Sementara itu, Indonesia dengan cadangan energi melimpah dan kebijakan mandiri Prabowo siap menggantikan posisi Malaysia
sebagai pemimpin energi di Asia Tenggara. Kilang-kilang minyak Malaysia bisa mati tanpa pasokan bahan mentah murah dari Indonesia. Di saat Malaysia sibuk menyalahkan pihak lain, Indonesia justru terus melesat maju. IKN siap menjadi pusat ekonomi baru dan kebijakan Prabowo memastikan Indonesia tak lagi jadi kuli bagi negara lain. Industri energi kita semakin kuat, sementara Malaysia semakin goyah. Jadi sekarang siapa yang sebenarnya lebih maju? Mari kita lihat, siapa yang paling panik? Petronas mulai goyah. 10.000 pekerja dipecat tanpa alasan yang jelas. Apakah ini awal dari kehancuran ekonomi Malaysia? Di sisi lain, Indonesia justru berdiri tegak dengan strategi energi mandiri. Prabowo menghentikan ekspor minyak mentah, yang berarti kilang-kilang Malaysia akan kesulitan mendapatkan pasokan. Selama ini mereka nyaman dengan minyak murah dari Indonesia. Sekarang silakan cari sumber lain, jika masih bisa. Apa yang terjadi jika Petronas bangkrut? Malaysia kehilangan sumber pendapatan utama. Pajak dan dividen Petronas adalah tulang punggung ekonomi Malaysia. Jika bangkrut, negara bisa menghadapi krisis fiskal besar-besaran. Lonjakan pengangguran besar, saat ini 10.000 orang sudah dipecat. Jika Petronas tutup, ratusan ribu pekerja bisa kehilangan mata pencaharian. Kilang-kilang minyak Malaysia mati perlahan. Tanpa minyak mentah dari Indonesia, mereka harus membeli dengan harga lebih tinggi dari sumber lain. Itu pun jika masih ada yang mau menjual ke mereka. Ringgit makin terpuruk, mata uang Malaysia sudah lemah. Jika krisis energi semakin parah, nilai tukar bisa makin anjlok, membawa ekonomi Malaysia ke ambang kehancuran. Indonesia melesat ke depan, Malaysia semakin tertinggal. Sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah mereka siap menghadapi kenyataan ini? Bisa-bisa nilai tukar ringgit semakin anjlok dan ekonomi Malaysia terpuruk. Di saat Malaysia sibuk menyalahkan sana-sini, Indonesia justru semakin mandiri. IKN semakin dekat realisasi. Investasi deras mengalir, dan dunia mulai melihat Indonesia sebagai raksasa baru di Asia. Cadangan energi kita cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sementara Malaysia mulai kehabisan napas. Kebijakan energi Prabowo memastikan Indonesia tak lagi jadi sapi perah negara lain. Malaysia yang dulu sombong dan mengejek Indonesia, sekarang justru panik sendiri. Dulu mereka bilang kita cuma kuli, sekarang mereka yang kehilangan pekerjaan. Dulu mereka meremehkan, sekarang mereka kelabakan. Indonesia melaju, Malaysia semakin tenggelam. Maju terus Indonesia, dunia sedang berubah dan Indonesia bergerak cepat. Sementara Malaysia sibuk dengan drama PHK massal Petronas, Prabowo justru meluncurkan terobosan besar demi memperkuat ekonomi nasional. Bank emas dan kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri adalah gebrakan nyata, bukan sekadar retorika. Petronas, yang dulu dibanggakan sebagai raksasa minyak Asia Tenggara, kini terancam kolaps. 10.000 pekerja sudah dipecat, dan kabarnya jumlah ini bisa bertambah hingga 17.000. Perdana Menteri Malaysia diam, sementara Menteri Keuangannya lebih sering plesiran ke luar negeri ketimbang mengurus rakyatnya. Pemerintahnya justru sibuk menyalahkan faktor politik, Sarawak bahkan Indonesia. Lucunya mereka mengklaim ekonomi Malaysia tumbuh 4,5% hingga 5,5%. Tapi kalau benar ekonomi mereka tumbuh, kenapa Petronas justru rontok? Kenapa ribuan orang kehilangan pekerjaan? Apakah ini tanda-tanda krisis ekonomi yang mereka coba tutupi? Jangan lupa, Malaysia pernah menghina Indonesia saat kita menghentikan ekspor minyak mentah. Mereka bilang kita sok jago, padahal langkah itu justru memperkuat industri hilir dan membuka peluang bagi kilang dalam negeri. Dan lihat sekarang siapa yang megap-megap sementara Malaysia sibuk menyelamatkan muka. Indonesia melaju kencang dengan peresmian Bank Emas pada 26 Februari 2025. 26 Februari 2025 bukan sekadar tanggal biasa. Selama ini, emas Indonesia lebih banyak mengalir keluar, sementara kita hanya jadi penonton. Kini, Indonesia memegang kendali penuh. Tak hanya itu, Danantara akan menjadi temaseknya Indonesia, mengelola aset negara dengan cara yang lebih modern dan efisien. Dana investasi raksasa ini akan memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, jauh dari pola ekonomi instan yang hanya hebat di angka pertumbuhan, tapi rapuh di lapangan. Yang lebih penting, kebijakan wajib menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri akan memastikan bahwa uang hasil ekspor tidak lagi kabur ke luar negeri seperti yang selama ini terjadi di Malaysia. Jika Petronas bangkrut, siapa yang akan menolong? Sekarang bayangkan, jika Petronas benar-benar kolaps, siapa yang akan menyelamatkan Malaysia? Negeri jiran ini selama ini terlalu bergantung pada industri minyak dan gas. Jika sektor ini runtuh, ekonomi mereka bisa terjun bebas. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan membeli Petronas?
Jika Malaysia benar-benar terjepit, mungkinkah kita justru mengambil alih salah satu perusahaan kebanggaan mereka? Bayangkan ironi itu. Lebih dari itu, dengan IKN yang segera dioperasikan, ekonomi yang terus bergerak maju, serta kepemimpinan dengan visi besar seperti Prabowo, siapa yang akan menjadi pusat kekuatan ekonomi di Asia Tenggara? Jawabannya jelas, Indonesia. Sekarang kita tinggal lihat, apakah Malaysia mampu bertahan dari badai ini? Ataukah mereka justru akan terjerembab dalam krisis yang mereka ciptakan sendiri? Sementara itu, Indonesia terus melaju, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap menjadi pemimpin di kawasan.